Pembuka boleh minta kesediaan CMAN untuk memimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami anak-anak muda masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah, bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Tuhan berkati pembicaraan kami hari ini, bagaimana kami akan belajar tentang masalah hobi, masalah bakat kami pada hari ini, dan juga bahkan jurusan yang akan kami pilih nanti. Kiranya Tuhan yang pimpin, berikan kami hikmat bijaksana sehingga dapat memilih yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih Bapak di surga, berkati acara ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabar lu kok? Kabar gue baik dong. Gimana kelihatannya? Baik kan? Iya baik, terlihat seperti sangat baik ya. Sangat baik ya. Lu gimana? Baik gak? Baik, bahkan bisa di sini kok. Oh iya. Kalau nggak baik ya di sini ya? Iya, benar. Kira-kira hari ini apa nih? Kita mau bicarain apa nih hari ini nih? Kita bicarain apa kok? Kok gue nanya balik? Iya, gue kan nanya balik. Siapa tahu lu nggak tahu. Oke, ini teman-teman yang nggak tahu. Udah ada nih, udah tulisannya. Ada tulisannya. Ya, kita akan hari ini mau bicarain nih tentang my future, interest, talent, and work. Jadi setelah kita kemarin udah tahu nih, udah dapat gambaran nih, kira-kira kemarin kan teman-teman koko-koko cici kita udah sharing tuh, mereka yang sudah lulus, jurusan-jurusan mereka. Nah kira-kira teman-teman sekarang lebih dalam lagi nih, kira-kira bakat teman-teman masing-masing itu apa sih gitu. Planning buat ke depannya ya kok. Iya, planning buat ke depannya. Kira-kira lu apa nih? Lu ada planning kan ke depan nih? Buat ke depannya, kan gue bentar lagi lulus nih. Berarti planning ke depannya gue kerja dulu sih. Kerja dulu ya? Nggak mau kuliah dulu? Enggak dong, kerja dulu. Kerja dulu ya, oke. Karena beberapa yang teman-teman yang mau kerja dulu, mau merasakan dunia kerja, bisa kerja dulu. Tapi sarankan untuk tetap ambil kuliah ya, karena pendidikan itu penting gitu. Oke, teman-teman yang mau sharing, langsung aja ya. Oh ya, kita langsung sebelum kita masuk hari ini kita akan PA, bagi-bagi kelas ke kelas masing-masing. Kita akan setengah hati kita akan masuk sungguh nyata kasihmu. Seindah pelangi.
hari ini kita akan masuk di dalam kelompok lagi yang SMP ya, kelas namanya SMA kita bagi sama yang kuliah, kerja. Teman-teman bisa ngobrol tentang talenta, tentang potensi nanti di dalam grup kecil ya. Saya akan bagi dulu ke dalam grupnya. Ya. Oke. Sebentar ya, yang belum namanya belum ini, belum apa, yang belum ada nama kelasnya boleh kasih nama kelasnya ya. Ya. Oh iya, betul. Boleh, boleh. Itu. Oke ya, Audrey, ini saya bagi-bagi dulu ya, sebentar ya. Jennifer salah ya. Jennifer sini. Namanya di main room dia. Main masuknya ke ini ya, SMB. Oke. Jennifer tuh harus exchange aja, oke. Ode ada di SMA. Kita di main room, yang lain sisanya di main room, oke? Oh, kok tadi aku tulisannya ke SMP? Iya, iya, kamu saya ini. Kamu jangan join dong berarti ya? Iya, aku nggak join. Kamu udah move kan, udah ke ini? SMA nih yang satu lagi udah ini nih. Oh. Yang satu lagi apa sih yang ini bisa move aja. Oke. Oke, thank you kok. Ya. Philip ya. Apa? Oke. Udah semua ya nih? Teman-teman yang ada di sini boleh agak dekat-dekat sini ya. Duduknya biar bisa dengar semua. Saya mau minta pendapat kalian juga ini. Audrey, saya harus assign ke SMP. Yang ada di ruangan sini boleh dekat-dekat ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Yang ada di sini, yang ada di ruangan ya, main room. Yang ada di ruangan sini, kalian nggak bahas talent ya, nggak bahas talent karena kalian udah kuliah, udah kerja nih ya. Istilahnya sudah masuk di dalam ini, di dalam kuliah, di dalam pilihan jurusan, jadi udah nggak bisa mundur istilahnya gitu ya. Gitu ya. Nah, saya mau bahas tentang ini aja, tentang seputar dunia kerja. Ya, tentang seputar dunia kerja. Ini kalau di sini nggak masalah ya, hilang ya. Oke. Ya, kita bicara tentang ini deh, yang ada di seputar sini, tentang ini. Nah, ya. Ini juga nih, audio setting nih, kenapa muncul begini nih. Close aja ya. Oke, tentang ini ya, tentang dunia kerja ya. Nah, oke. Saya mau tanya yang ada di sini, kalau
alasan orang pindah-pindah kerja ini apa kira-kira ya? Gaji kok. Hah? Gaji ya? Gaji, Kenapa jujur. gajinya? Kurang? Nggak cocok? Soalnya kalau menurut aku ya, kalau Mm-mm. dari alasan orang pindah-pindah kerja, pertama itu karena dia mau gaji pasti. Karena dengan istilahnya kalau dia pindah-pindah, pasti interview, bisa bohong soal gaji Oke, gitu. Kan bisa pasti nego lah paling nego enggak lah. ya. Kalau di tempat kerja yang lama kan naik gaji agak susah. Tapi Oh. walaupun nggak semuanya susah. Iya, iya. Cuman rata-rata kan mereka harus agak lama baru naik gaji kalau di kantor yang sama. Terus ya gaji sih sebenarnya. Udah pernah pindah kerja belum? Belum kok. Oh, belum. Nanti kok tahun depan. Ada alasan mau cari naik gaji ya? Iya pasti Oh. kok. Oke. Siapa yang pernah kerja lagi? Denis. Apa? Alasan Males. orang pindah kerja, kantor Kalau saya pindah-pindah. sendiri, apa ya? Kemarin kalau saya pindah ya karena jadwal doang sih. Kalau saya tes ada nih. Iya. Agak deketin. Iya. Kalau saya kemarin mungkin lebih ke nyari yang sesuai sama jadwal saya sih. Saya mau cari satu Oh, libur. jadwalnya nggak cocok. Iya, Kan iya. kalau misalnya mungkin kalau kerja kan nggak selalu yang namanya jamnya normal ya. Mhm. Enak kan kayak jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Oh. Kalau kemarin kan mungkin ada yang shift, ada yang gimana gitu. Cuma saya lebih cocok ya jam kantorannya Senin sampai Jumat kalau saya Iya. gitu. Oke, berarti jamnya yang nggak, Jam. jadwal hari kerjanya nggak pas ya, Ah. jamnya ya. Sebenarnya sih nggak pas, saya nggak mau aja Gitu. kalau di luar jam. Iya. Ada lagi? Ferry misalnya apa, Fer? Coba apa, nyalain dulu. Apa alasan orang pindah kerja atau pengalaman sendiri? Testing. Iya. Ya, jadi saya ini paling sering pindah kerja, ya. Jadi, jadi saya mau cerita sedikit ya. Kalau alasannya orang pindah kerja ya, ini kalau saya ganti deh pertanyaan, alasan saya kalau pindah kerja Mm-mm. itu satu pertama pasti gaji ya. Benar katanya Alvin, gaji itu ya sangat penting lah. Saya pernah sebulan kerja nggak digaji, bulan kedua saya keluar. Ya. Hmm. Karena kurang ajar. Beneran nggak digaji? Beneran nggak digaji itu. Saya keluar. Ditunda sih, bilangnya ditunda. Cuman apa ya, kayaknya rasa kepercayaan saya tuh nggak bisa masuk ke sana gitu. Hmm. Jadi ya dia bilang sih ditunda, tapi ya udahlah. Kan saya itu paling nggak suka kalau gajinya itu ditunda-tunda gitu kan Oke. nggak bertanggung jawab gitu. Nah Iya. itu salah satunya ya pegaji pastinya. Lalu ya benar satu lagi ya saya pernah kerja juga. Ada yang dari pagi sampai malam itu kerjanya, Mm-mm. tapi rasanya kok nggak sesuai gitu ya. Nggak sesuai. Yang dibayarkan itu nggak sesuai, terus dipotong-potong lagi sama bosnya gitu kan, dipotong-potong ini Apanya dipotong. dipotong? Gajinya. Gajinya dipotong Udah lagi. dapatnya dikit, dipotong Iya. ya gajinya Oke. ya. Terus habis itu, nah ini kan soal gaji tadi. Terus alasan pindah orang yang pindah kerja itu pasti karena suasananya di di pekerjaannya itu ya kan. Nah, Suasana. Di pekerjaan itu pasti ada dong kita ketemu orang-orang yang bahkan kita belum pernah kenal gitu ya. Hmm. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau saya sendiri ya merasa bahwa kalau dunia kerja itu seperti hukum rimba dia jadinya. Yang di sana pastinya orang-orang mau hidup gitu ya. Iya. Jadi dia berusaha hidup dan tidak peduli kalian itu hidup atau enggak yang orang lain gitu. Pokoknya kalau saya bisa untung kenapa enggak gitu. Kenapa saya harus pikirin kehidupan kamu? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau pandangan saya seperti itu ya. Jadi ada orang yang mau mengorbankan temannya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, itu yang makanya saya pindah kerja kan. Saya Itu- nggak mau Itu dirugikan. bosnya ya? Rekan kerja. Sendiri? Rekan kerja sendiri. Ya. Oke. Ya asu ya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Lingkungan kerja juga harus baik ya pastinya. Baik. Kan karena kerja itu kan kalau menurut saya kan kerjasama harusnya, ya saling bahu membahu. Bukan semuanya diletakkan pada satu orang lalu sekaligus diinjak-injak gitu seperti itu kan enggak. Oke. Nah jadi alasannya paling cuman itu sih kalau dari saya. Oke, thank you. Ya, cukup kaya Ferry memberikan pengalamannya. Yang di sebelah sana, misalnya siapa ya? Arvin belum pernah pindah kerja nih kayaknya Arvin. Vin, pernah pindah kerja nggak? Belum kok, belum pernah. Oh, ada pemikiran itu? Udah sering kok setiap tahun itu biasanya. Setiap tahun ada pikiran pindah. Iya. Alasannya apa, Vin? Kalau boleh tahu?
Soalnya di tempat kerja saya itu sebenarnya suasananya enak, cuman kayak apa ya, slave corporate gitu. Apa? Kayak babu kerjanya. Ya corporate slave gitu. Saya Corporate slave. kerjanya itu sampai Budak gitu ya, budak kantor gitu. budak kantor. Iya, saya kerjanya sampai malam, sampai jam 11, 12, terus bisa sampai nginep beberapa hari gitu kan. Oh. Dengan uang lembur yang cuman sedikit lah gitu kan. Kurang worth it. Terus kadang ya suasananya enak sih, cuman kadang karena gajinya juga kecil sih, bener kan? Pada bilang Gajinya nggak gaji sesuai juga. sangat menentukan. Ya kerjanya banyak, cuman gajinya ya kurang mendukung gitu kan. Oh, oke. Ya, jadinya pasti akhirnya setiap saat kepikiran mulu jadinya. Terus ya memang udah pernah sempat ngomong sih mau resign kan tahun ini. Udah bilang, udah kasih suratnya juga. Oh, udah juga. Udah. Cuman tapi belum dapat juga. Udah mau keluar, udah mau bulan April kan. Sebenarnya awal udah mau keluar, cuman ditahan sayanya kan. Terus ada kenaikan dari mereka, terus saya lihat oh lumayan juga, ya udah saya lanjut. Terus akhirnya kan juga saya pindah project gitu kan di kantor saya. Terus ini kan projectnya lagi lumayan enak lah gitu kan. Enggak yang memaksa sampai tiap hari lembur gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau di kantor saya itu suasananya kekeluargaan, enak sih sebenarnya, cuman gara-gara itunya aja. Iya. Kurang. Gitu. Baik. Oke, siapa lagi? Joshua gimana yang udah kerja nih Joshua juga? Tes. Ya, gimana Jo? Ya, biasa aja kok. Kayaknya semua hal, mau kerjaan, mau tugas, mau apapun kok, kita harus lakuinnya yang benar deh kok. Yang sebaik-baiknya. Kayaknya nggak ada bedanya. Bedanya kalau kerja lu dapat duit. Kayak gitu doang deh kok. Tapi kan semuanya sama kok. Iya, betul. Iya kan? Ya nama kerja, ya nama belajar, masih pelajar, ya kerjanya sungguh-sungguh. Sama kayak kerja, ya kerjanya sungguh-sungguh. Jadi kayak, ya nggak ada beda juga sih kok. Nggak ada beda. Kalau untuk kerjaan sekarang gimana? Nyaman nggak? Biasa aja kok. Biasa aja ya? Soalnya kalau mau berhenti pun kasihan kok. Soalnya ketika ngajar, yang dipikirin sih aku sih tanggung jawab kok. Maksudnya, si anak-anaknya kan udah dititipin. Ya harus diajar. Jadi bukan masalah uangnya, masalah tanggung jawabnya sih kok. Oh, lebih ke arah tanggung jawabnya. Iya. Gitu. Iya. Wah, ini dalam ini kayaknya nih. Kayaknya dalam ini. Gitu. Jadi kamu bakal di situ terus agak lama nih Jo berarti? Ya nggak tahu kok, lihat ntar. Tapi kan namanya manusia kan kita ada penghasilan tetap, ada penghasilan tambahan kan kok. Iya. Ya ntar bisa aja aku ada penghasilan tambahan yang melebihi penghasilan tetapku, gitu kan nggak tahu juga. Iya. Iya kan. Gitu sih kok. Oke, di sana udah kerja belum yang di sana? Jadi pernah ini juga ya, pindah-pindah tempat apa, magang atau apa? Barista? Sebenarnya bukan magang juga sih. Nyari-nyari aja iseng-iseng waktu itu di Instagram, saya kan scroll-scroll, lihat akun, terus ada lowongan barista. Ya udah sekalian nyari duit, baru bertahan 3 bulan doang. Saya itu padahal udah nyaman banget kok. Oke. Di sana udah enak banget, kafenya juga udah itu kan letaknya dekat. Iya, terus cari makan gampang, yang lain-lain pokoknya gampang lah. Oke. Pandemi kok. Oh, pandemi. Iya. Terus sampai sekarang udah nggak ini lagi? Sampai sekarang udah nggak. Cuman saya tuh sama kayak dia, kayak pokoknya kerja. Bayaran itu pokoknya belakangan. Oke. Terus hasilnya itu pasti kalau misalkan kayak saya ini kan keluar tuh gara-gara pandemi. Saya tuh masih punya hubungan baik sama bos saya. Jadi dia kadang meskipun saya udah keluar, dia masih hubungin saya kayak misalnya, oh ini ada lowongan kerja lagi nih, ada sebelah mau buka misalnya makanan, kamu mau nggak daftar di sana, kayak gitu, saya rekomendasiin kamu, kayak gitu. Itu sih hasilnya maksudnya dari kerja kayak gitu. Oke, baik. Thank you teman-teman yang sudah memberi komentar yang baik, yang bagus. Memang ada orang alasan pindahnya karena atasannya nggak enak, ada gitu ya. Atasannya nggak enak, ada yang juga karena memang rekan kerjanya tadi ya, yang nggak enak betul-betul ya. Terus ada juga memang alasan kerjaannya itu sendiri, ya, yang sangat-sangat mungkin membebani gitu ya, yang sangat nggak cocok juga. Dan yang alasan lain ya karena ada gaji, karena jadwal dan sebagainya. Teman-teman memberikan tambahan yang luar biasa untuk alasan orang pindah kerja, gitu ya. Nah sekarang kita coba melihat hubungan
di dalam dunia kerja. Ya, hubungan di dalam dunia kerja ini. Teman-teman, kita coba lihat Kolose 3 ayat 22 sampai Kolose 3 ayat 22 sampai 4 ayat 1 ya. Ya. Kita coba lihat ya. Yang pertama ini coba kita lihat. Oke. Apa kualitas yang perlu ada dalam diri seorang pekerja? Nah, kita juga perlu mengevaluasi juga ya di dalam soal kerjaan ini nih, ya. Coba buka Kolose 3 ayat 22 ya. Saya bacain nanti minta teman-teman bisa kasih pandangan ini ya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dalam dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari dua ayat ini kira-kira kualitas yang perlu ada seorang pekerja dalam dirinya itu apa? Ya. Coba misalnya siapa ya? Kalau Fiandi deh yang belum bicara nih. Fiandi, kalau kamu sebagai seorang pekerja berdasarkan ini, sebenarnya kualitas seorang pekerja itu punya apa di dalam dirinya? Coba boleh kasih komennya. Dari ayat ini juga boleh, siapa tahu dapat inspirasi ya. Coba baca lagi boleh ayatnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Kualitas apa yang perlu ada? Loh, kualitas yang perlu ada untuk di dunia kerja, kalau menurut saya, kalau dari ayat itu, apapun pekerjaan kita, terus gimana tekanannya, atau gaji yang kita dapat, kita kalau mau kerja itu harus sepenuh hati. Jadi benar-benar semua kemampuan yang kita punya, jangan karena kita ketekan sama atasan atau karena gaji, kita kerja setengah-setengah. Karena kalau misalkan kerja setengah-setengah juga, kalau di situ kan dibilang kerja itu ibadah buat Tuhan. Berarti kalau misalnya kita kerja setengah-setengah, kita juga setengah-setengah sama Tuhan. Oke. Wah, luar biasa nih ya. Ini juga mirip seperti yang Yosua katakan ya. Tanggung jawab seorang kualitas di dalam diri seorang pekerja itu mesti ada tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya. Sekali lagi ya, berarti salary, gaji itu agak belakangan ini bicaranya. Tapi bicara kualitas diri dulu nih. Kamu punya kualitas apa? Kamu orang yang bertanggung jawab nggak dalam pekerjaan? Kamu seorang yang dikatakan di sini mentaati nggak apa yang dikasih, pekerjaan yang dikasih kamu kerjakan nggak? Taatilah Tuhanmu. Istilah taati itu bukan cuman kita nurut-nurut aja dia ngomong apa, tapi pekerjaan yang dikasih ke kita ini melakukan dengan sungguh-sungguh nggak, kata Fiandi? Dengan tulus nggak? Atau sepenuh hati nggak? Atau cuman asal-asalan kita kerjain gitu. Jadi ini kualitas yang perlu ada nih. Taat tapi di dalam pengertian pekerjaan-pekerjaan itu diberikan dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sepenuh hati katanya. Ya, bukan untuk menyenangkan atau menyenangkan dia saja, tapi ingat kita perbuat segenap hati karena kita juga bekerja bukan untuk manusia tapi juga untuk Tuhan. Tuhan juga melihat apa yang kita kerjakan dengan segenap hati atau dengan sungut-sungut misalnya gitu. Dengan sungguh-sungguh atau sungut-sungut. Itu ya. Ada orang memang ya karena mungkin kalau saya pernah lihat ada pembantu ya asisten rumah tangga itu memang mungkin ya gajinya belum seberapa gitu ya. Tetapi dengan kualitas kerja ya kerjanya asal gitu ya. Bersihinnya juga asal-asalan, kotoran sebenarnya enggak semua disapu. Kerjanya asal jadi aja, cepet-cepet jadi selesai gitu. Nah, kalau kayak gini ya kualitasnya ya, kira-kira atasannya atau tuannya atau bosnya mau nggak sih kasih gaji lebih dengan hasil kerja kayak dengan cara model kerja kayak gitu? Ya. Gimana? Ya, yang pernah jadi bos ada di sini nggak ya?
rasanya belum tentu mau ya, karena kerjanya aja udah kayak gini. Tapi lain, misalnya kayak gini, dia kerjanya rajin, tanggung jawab, bersih, ya tepat waktu. Terus gajinya memang agak kecil. Tapi itu akan menggerakkan bosnya itu untuk mempertimbangkan, nih kerjanya bagus nih, lain kali dinaikin lah gajinya gitu. Ya. Jadi kualitas itu perlu ada dulu sebelum nilai atau penentuan salary itu diberikan gitu. Jadi teman-teman yang bekerja ini kualitas itu pasti dilihat dah sama atasannya. Gitu. Kamu kualitasmu baik nggak sebagai seorang pekerja? Kamu mentaati nggak apa yang diberikan atau apa yang dipercayakan untuk dikerjakan dengan baik? Sepenuh hati nggak kita bekerja itu atau kita bekerja dengan separuh hati gitu? Ya. Jadi jangan lupa ya, kualitas ini perlu. Kalian perlu tunjukkan kualitas kerja kalian yang excellent gitu ya. Penilaian akan ada, saya yakin. Gak mungkin bosnya itu buta untuk ini, melihat kalian kualitas kerja kalian. Pasti dia akan melihatnya dengan jelas. Jadi tunjukkan sebuah kualitas kerja yang baik ya. Nah, yang berikutnya, ini soal taat, soal tulus hati dan segenap hati tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana seharusnya seorang percaya bersikap terhadap atasan? Ya, terhadap atasan. Terus bagaimana kalau atasan memberi perintah yang bertentangan dengan kebenaran atau yang menurut kalian tuh sulit untuk dilakukan? Siapa yang pernah dapat situasi kayak gini? Arvin tadi kali ya. Arvin, pernah nggak dapat satu perintah kerja yang buat kamu itu agak-agak sulit dilakukan? Agak-agak kalau yang ekstrim tuh nggak bener gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Nggak benar. Diajak main bersama. Mungkin ini ya kok. Pernah disuruh berbohong sih sebenarnya gitu. Kayak gitu yang bertentangan dengan kebenaran ya. Iya, Pernah ya? Pernah. Terus Jadi, gimana tuh? Ya kondisinya kayak apa dulu? Situasinya kondisinya kan digambar kita itu. ini lagi meeting kan sama klien pengen jelasin tentang aplikasi gitu kan. Nah, terus sebenarnya produknya ini belum jadi. Cuman kita mesti presentnya itu kayak barang ini sudah jadi gitu. Terus kita ngomongnya fitur ini udah ada, fitur ini udah ada, fitur ini udah ada. Tapi nyatanya itu sebenarnya belum ada. Gitu. Jadi kita dipaksa untuk pede, tapi pede berbohong gitu sebenarnya. Supaya ketika kita jualan barang ini, ya mereka juga ikut pede dengan barang ini. Tapi padahal sebenarnya barang ini belum jadi. Itu sih yang paling disuruh nggak bener itu. Karena itu sebenarnya memang disuruh berbohong atau memang fiturnya memang akan ada, tapi sebenarnya akan ada, tapi masih belum ada pada saat itu dan nggak tahu kapan akan adanya juga karena kita juga sebenarnya masih menggali-gali juga apakah itu nanti butuh ada atau enggak gitu. Dan minor. Saya cuma pengen bedain gini, maksudnya jangan-jangan itu memang planning bosnya, saya maunya fiturnya ada ini. Jadi dia udah punya bayangan produk jadinya nanti, finalnya. Kalau itu sebenarnya belum ada bayangan dari bosnya juga kok. Jadi kita anggap aja ada dulu, nanti kita baru tanya bosnya, terus gimana nih nanti bakal ada atau enggak. Ya kadang mereka ada yang ngomong ini nggak bakal ada, tapi nanti kita buatin aja buat si klien ini. Jadi ya sebenarnya ya kita ada buat klien, tapi kan awalnya kan kita sebenarnya nggak ada rencana sama sekali buat ada itu, kayak gitu. Jadi menurut kamu itu masuk kategori disuruh berbohong ya? Iya, karena ya kita sebenarnya melakukannya juga karena terpaksa karena kita sudah ngomong ada gitu kan. Bukan karena memang kita dari awal sudah planning akan ada itu, nggak ada planning. Terus perasaannya gimana Vin disuruh begitu? Sebenarnya ya kesel sih. Kenapa nggak tunggu ada produknya jadi kita jelas nih, oh nanti kita bisa ngomong nggak ada. Tapi kalau memang butuh ya kita memang akan buatin buat kliennya gitu kan. Karena kita sistemnya gitu kan. Nanti kita minta mereka bayar gitu kan. Cuman karena kita ngomongnya sudah ada, akhirnya kliennya bilang oh udah ada ya udah. Berarti kita nggak bisa minta waktu untuk membuatnya gitu. Karena kan ketika bekerja itu kan kita butuh waktu ya untuk membuat aplikasi, membuat fitur. Nah, kita jadi nggak ada waktu itu jadinya. Karena kita ngomong udah ada. Iya. Jadi ya kita akhirnya semua kecapean waktu itu karena kita yang ngomong ada itu.
Iya, iya. Gitu sih. Ya jadi ya ada impact ke kitanya sendiri karena berbohong itu. Jadi terpaksa ikut berbohong juga ya? Terpaksa berbohong karena kita memang lagi jualan, sama terpaksa kita juga mengiyakannya, mengadakannya jadi. Iya. Rasanya jadi kesel juga ya? Kesel karena kita juga nggak ada waktu khusus buat fitur itu. Kita nggak ada waktunya gitu. Ada rasa bohongin orang itu gimana, enak nggak? Nah, ya nggak enak sih kok. Karena memang masa bersalah juga kan. Masa bersalah ya? Iya, saya juga udah pernah komplain gitu kan ke atasan saya gitu. Nih ngapain sih belum jadi tapi kita ngomong ada gitu kan. Terus ya udah dia bilang mau gimana? Ini kita kerja, kita kantor, kita jualan gitu kan. Kita kalau jujur-jujuran, polos-polos amat, ya kita nggak bakal ada pembeli. Kan dia ngomong gitu. Ya sebenarnya ya iya juga sih. Kalau kita terlalu jujur juga di dunia kerja, sebenarnya ya orang lain juga beruang ke kita kan. Iya, iya. Sulit juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Ya, ada dilema-dilema memang di dalam dunia kerja yang diperhadapkan dengan nilai-nilai kebenaran ya. Iya. Coba kita dengar yang lain pengalamannya gimana. Dennis pernah nggak disuruh sesuatu yang memang bertentangan dengan hati kita lah? Kalau saya mungkin mirip-mirip kayak Corvin ya. Kalau pada dasarnya kan, kalau dia kan aplikasi ya. Kalau saya mesin kan. Mirip, kalau Corvin ngomong ini belum ada tapi tadi ada-adain. Kalau saya beda kan. Mesin kan punya spek masing-masing nih. Kalau saya mesinnya mesin packaging makanan gitu kan. Jadi kayak makanan sasietan gitu kayak mungkin tepung segala macam tuh bisa kita saset gitu-gitu kan. Nah, kita punya spek masing-masing nih. Karena saya divisinya project, yang mungkin industri yang bakal project lah, jadi inline gitu loh. Jadi dari masih bahan, pokoknya sampai jadi packing jadilah. Kalau bos kayak ngomong, oh ini bisa gitu kan. Lagi meeting nih, oh pakai mesin ini bisa gini. Tapi kita tahu ini nggak bisa sebenarnya. Ini kurang bener nih gitu kan. Oh pak, kayaknya nggak bisa loh. Kita mesti coba dulu. Oh nggak bisa gitu kan. Pada dasarnya kalau udah terjadi kayak gitu kan, kalau ini sih kayaknya bukan masalah kebenaran sih, masalah kayak ininya apa? Yang babak belurnya ntar kita juga gitu loh. Paham nggak? Kalau ini kan kayak udah di tempat atau nggak bisa. Dia udah beli mahal-mahal juga, jadi kita kayak beban. Gitu. Kalau saya kan, kalau melihat orang nih kayak, mungkin ditanya kembali sebagai saya gitu, ini mesin saya cocok gak sih? Saya bakal bilang tergantung, bakal bilang enggak. Cuma kalau mungkin bos atau sales ngomong, oh ini pasti bisa loh. Minimal kan mereka jualan nih. Kalau saya pikirnya kayak, daripada mereka buang duit, kayak gimana sih, lu udah beli mesin mahal-mahal tapi pakainya tuh nggak sempurna, nggak sesuai ekspektasi yang dia mau gitu loh. Jadi saya nggak bisa bohong di mana ini mesin bagus gak sih sebenarnya, ini mesinnya apa sih, saya tuh bakal jawab seadanya aja gitu. Cuman kadang-kadang emang ditentang bos juga, bilang jangan ngomong kayak gitu harusnya, kan kamu harus bantu saya gini-gini. Iya. Kalau saya pikirnya saya bantu diri saya sendiri sih, kalau saya daripada saya babak belur nanti di depan, mending saya jujur sekarang, saya bilang sih gitu sih. Itu masih sering sih kalau saya tetap, kalau bisa ditanya ya ini mesin bisa apa enggak, ya saya suruh coba dulu aja gitu loh. Jadi si customer bisa lihat juga nih, oh kapasitasnya segini gitu loh. Enggak seperti yang diomongin sama bos-bos atau sales-sales yang jual, biasa sih gitu. Jadi mungkin kebohong masalah spek ya? Spek aja sih, kayak ya maksudnya nggak bisa. Maksudnya kayak kita kan saset kan mungkin bisa ada seri tinggi sama seri bawah kan. Mungkin dari 60 pack per menit, ada yang 40 pack per menit, ada yang 10 per menit. Kan beda-beda. Mereka pasti ngomong ya tinggi-tingginya itu. Cuma kalau kita lihat produk, oh pasti di bawahnya, pasti berapa lah gitu. Cuman mereka selalu ngomong lebih tinggi. Nah, jadi kayak nggak bisa bohong di situ doang sih. Gimana rasanya kalau disuruh begitu? Kalau saya tetap nggak bisa. Kalau misalnya ditanya sama customer langsung, saya ngomong ini pasti segini. Saya nggak bisa ngomong. Bos ngomong nih 40 per menit nih, saya bilang kalau saya lihat produknya sih enggak, ini paling bisa 20 atau 15 doang per menit, turun jauh banget kan. Kok bisa gitu? Ya kenyataan sih kita mesti coba dulu, cuman feeling saya sih gitu. Cuma kalau bos maunya ini full speed nih. Customer kan maunya speednya kencang biasanya gitu, jadi produksi bisa cepat gitu kan. Cuman kalau saya tetap jawab itu, cuma kalau misalnya ini tahu ya, itu jadi cekcok juga jadinya. Ini bisa lah ini biar customer mau beli. Tapi tujuan saya kan bukan customer beli, tujuan saya pelayanan biar customer tahu gitu kan, produk knowledge. Kalau sales kan atau bos biasanya jual gitu loh, yang penting mereka jualan dulu lah. Gitu. Sering bentrok di situ sih. Kalau customer tahu dibohongin juga kesel dia nanti. Pasti kesel gitu. Soalnya saya sering kayak, oh kok jadi lambat begini, gini. Saya jelasin dong, dia karena bisa produknya, kan? Karena produknya nggak sesuai nih, tapi video bisa cepat. Karena video produknya begini gitu kan produk orang beda-beda. Mungkin kayak tepung aja, banyak jenisnya juga. Mungkin kayak bedak,
tepung nih kayak mungkin kayak bedak yang buat muka, terus kayak tepung terigu, kayak buat masker pun itu sebenarnya walaupun sama-sama tepung tapi beda. Mau diapain pun beda gitu. Nah intinya mirip-mirip gitulah. Gitu. Iya, berarti Dennis lebih tetap memilih apa adanya. Apa adanya sih, mau dimarahin juga yang saya tahu ya itu yang saya tahu. Tapi resikonya kalau ini bisa dimarahin. Kalau sama bos utama langsung pasti dibilang, wah nggak bisa nih. Jadi kita jadi taruhan jadinya, gambling. Ya udah kita buktiin sekarang gitu kan, kita buktiin. Saya bener apa dia benar gitu loh. Jadi suka di situ sih paling gitu. Tapi kenyataan sih ya nggak beda-beda jauh dari apa yang saya lihat biasanya sih gitu. Cuman kalau saya tahu saya benar, saya maju. Cuma kalau misalnya saya nggak yakin, saya nggak ngomong. Biasanya sih gitu. Yang penting nggak, tujuan saya sih bukan masalah benar apa salahnya. Babak nanti kedepannya tuh jadi saya yang repot pada dasarnya ntar gitu kan. Oke. Baik ya. Jadi ada trik juga ya Dennis ya untuk bisa mengatasi permintaan-permintaan yang ya di luar dari spek itu ya. Jadi masih bisa menghandle selama ini berarti ya. Bisa diatasin ya. Ya, kalau Arvin tadi kan nggak berdaya mungkin ya, mau nggak mau. Ya, soalnya kan kalau saya kan emang mesin langsung terlihat langsung, bisa cobain, saya bisa buktiin langsung kan. Kalau misalnya saya nggak bisa buktiin, saya nggak ngomong sih biasanya. Cuman sering cekcok juga sih, biasanya sering ada adu debat, cuman tetap aja ujung-ujungnya yang penting solusinya gimana. Oke. Kalau di dunia ini, dunia kerjanya si Alvinsius, gimana Vin? Pernah dapat satu perintah dari atasan yang buat kamu, ya kayaknya nih nggak bener nih ya gitu. Untuk atasan, lebih ke klien sih kok. Ya gimana misalnya? Kayak apa jadi situasinya? Contohnya lagi sedang pembuatan laporan untuk pajak tahunan. Jadi di saat itu posisinya kalau di pajak simple, laba lu makin gede, bayar pajak makin gede. Nah di saat itu perhitungan realnya untung besar dia. Cuma orang yang mau bayar pajak. Oke. Nah di kita kan kita ada di pajak, kita ada sistem di mana kita bisa bukan menghindari pajak, meminimalisir pajak dengan cara yang boleh. Dibolehkan ya? Dibolehkan, ada caranya. Oke. Cuman kita pakai cara itu tetap masih nggak terlalu kecil. Nah, orang yang masih menolak. Di satu sisi kan kita sebagai konsultan, kita memberikan jasa yang terbaik untuk klien kita. Tapi klien kita mintanya untuk kita, istilahnya kalau hasil akhirnya itu kalau disimpulkan orang pajak kalau ketahuan itu menipu orang pajak dengan cara kita membuat bond palsu. Nah itu di situ kita sempat sebenarnya soalnya bukan cekcok aku ke atasan aku emang punya prinsip dia nggak mau konsultan nggak boleh bikin bond, kita nggak boleh berbuat curang gitu. Iya. Kita konsultan harus memberikan cara yang benar. Cuma mereka maunya seperti itu, ya kita setelah diskusi panjang ya akhirnya bos ngikutin. Sebenarnya aku nggak mau. Gitu. Soalnya aku yang pegang kan. Iya. Nanti kalau ketahuan, yang repot aku bener. Jadi juga biasa repot belakang. Kalau aku kan bedanya pajak, dia bedanya selang 3 tahun. Pokoknya kalau tahun ini 2020, nanti 2023 baru dicek sama mereka. Nanti baru ketahuan di situ. Iya. Ya, jadi kalau aku ya sama nggak berdaya sih kok, mau nggak mau ikutin kok. Tapi kita udah kasih tahu konsekuensinya yang penting. Rasanya kalau ditanya rasanya nggak tenang sih kok. Walaupun mereka yang ngelakuin, tapi tetap karena aku tahu itu nggak bener ya. Cuman ya susah lah kok. Dia susah dilawan ya. Gimana? Kalau saya mungkin ada satu lagi saya. Apa tuh? Kalau saya mungkin ini kan masalah ini kan bersikap ini pertanyaan bagaimana kalau atasan Anda memberi perintah ya. Kalau saya mungkin bukan atasan ke customer. Ada customer lagi? Jadi gini, kalau saya kan megang mesin maintenance segala macam kan. Kadang-kadang tuh kalau kantor tuh punya peraturan kita nggak boleh kayak istilahnya kayak backstep gitu dari ke kantor. Jadi harusnya jasanya masuk ke kantor, tapi kita jadi ngambil sendiri, jadi di luar jam kerja, paham nggak? Jadi kayak kalau orang produksi gitu kan kayak mungkin mesinnya rusak atau mesin butuh turning ulang, dia ke kantor dulu, kantor nyuruh ke kita kan. Cuma kadang-kadang orangnya langsung suruh ke kita. Itu jadi kayak harusnya uang yang bisa masuk ke kantor, jadi masuk ke kita semua gitu kan. Itu ada ambigu-ambigu di sana tuh, dibilang benar apa enggak. Kalau saya sih gini, kan kalau kita habis pelayanan, kayak kita habis ngajarin orang mesin, pasti kan minta kontak kita. Nah, mungkin dari beberapa teman saya, ada yang ngomong, ini kalau misalnya ada apa-apa kan, ada kantor biaya segala macam. Kayak minta, kalau mau langsung dari saya aja gitu maksudnya. Nanti sama saya aja gitu, nggak usah kantor, yang penting jangan bilang-bilang gitu kan.
Bagi saya itu tuh salah. Main belakang gitu Main ya. belakang jadinya. Cuman yang saya bingung gini, kadang-kadang customer yang minta, saya minta sama kamu ya deh, nggak apa-apa di luar jam kantor. Nah, kalau di luar jam kantor boleh dong. Boleh, cuma masalahnya kan kantor memang jadi bedanya gini kok. Kita bukan yang maju, paham nggak? Kita nggak langsung backstop kantor. Ini customernya aja yang mau minta, nggak mau dari kantor. Gitu, karena dia tahu mungkin biayanya lebih tinggi. Iya. Kalau mas saya kan nggak bisa langsung. Nah, kalau saya bedanya, kalau misal customer minta, kalau emang cocok, saya okein. Kalau enggak ya bodo amat, saya lempar ke kantor aja gitu kan. Cuman kalau misalnya bagi saya, kalau saya lihat teman-teman saya kayak langsung backstep aja gitu. Nanti sama saya aja gini, nggak usah lihat kantor gini. Gitu. Maksudnya lebih ke arah apa ya, nggak bakal backstep duluan lah gitu loh. Tapi kalau misalnya customer minta ya udah saya mau maju aja gitu. Kalau jasa emang risiko gitu ya. Kalau aku kan juga bisa kok. Jasa. Nggak usah lewat kantor, aku kan bisa ituin sendiri. Kan aku yang kerjain langsung. Oh, bisa gitu. aja kan, fee-nya lebih murah, tapi masuknya ke aku semua. Iya, daripada kita kantor cuma ini, Kita jadi bisa kan aja. saya tambahan gitu. Resiko jasa sih menurut gua kayak gitu. Kita bisa main backstep ke belakang. Cuman kita kalau bagi saya nggak bakal mau nawarin duluan. Oh, tapi Gitu. kalau ada permintaan Dia di luar kantor, kalau misal malam bagi saya lagi niat, ya saya maju. Kalau saya nggak niat, ya udah masuk kantor pokoknya aja lah. Gitu. nggak memakai waktu Kantor. Ya. Itu sama kan, mungkin kalau saya suka pulang cepat kok. Jadi kan kalau saya kan suka kunjungan. Jadi kayak sebenarnya sih kayak lebih ke korupsi waktu sih. Saya juga tahu saya salah gitu kadang-kadang. Kayak saya kunjungan tuh kayak daerah rumah dekat saya, kayak daerah Kemayoran, ke Sunter. Kan udah dekat tuh sama rumah, saya malas ke kantor lagi kan, ke Kalideres jauh banget kan. Langsung pulang aja lah. Gue bilang laporan, jadi kayak misalnya selesai jam 1. Ya udah saya selesai jam 1, saya pulang. Tapi saya laporan tuh jam 4 baru selesai, saya bilang gitu. Itu salah kan? Itu korupsi waktu ya. Itu korupsi waktu. Saya sadar tuh. Terus kadang-kadang ya udah sengaja. Ini juga bingung juga nih korupsi waktu apa enggak. Jadi saya di customer udah selama-lamanya bodo amat. Pokoknya sampai sore baru saya pulang gitu. Kadang-kadang bisa gituin. Iya. Bisa sih. Emang saya tahu sih itu salah. Cuman malas aja juga gitu kayak balik ke kantor. Iya. Oke. Thank you ya atas kejujuran kalian. Iya. Iya, jadi itu memang ini sebuah dilema lagi ya di dalam pekerjaan itu ya kalau disuruh. Makanya kalau kita diminta taat tadi ya, taat sama Tuhan, ini sejauh mana kita bicara taat itu ya. Kalau hal yang benar sih kita nggak usah bahas lah, kita harus lakukan. Yang benar memang pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Ya, tapi ada perintah-perintah yang di luar koridor, di luar batas kebenaran, itu bagaimana kita menyikapi itu bukan hal yang gampang ini. Ya, kita kadang-kadang kalau sudah ada di dalam sistem kayak Arvin atau Alvinsius itu ya, sistemnya udah orang-orangnya memang udah arahin ke sana, susah berkutik ya, Vin ya. Ya, iya. Jadi mentaati perintah itu betul-betul melanggar prinsip hati nurani itu kayak gitu tuh. Makanya kenapa kita tetap masih bisa jatuh di dalam dosa ya hal-hal kayak gitu, itu ya, itu. Jadi nggak gampang, ya. Selama ada trik bisa dihindari, kita kalau kayak Denis cukup baik juga bisa dilakukan, gitu ya. Masalahnya kalau nggak ada trik ini ya kita jatuh terus di dalam dosa bohong, menipu, memanipulasi ini, memanipulasi ya. Gitu. Jadi ini artinya bekerja dengan tulus hati, segenap hati, lakukan seperti Tuhan ini bukan hal yang mudah dalam dunia berdosa ini ya. Tapi saya percayalah kalian punya hati berusaha tetap ingin lakukan yang benar lah. Gitu. Ya meskipun situasi pekerjaan, atasan mendorong kita, menekan kita untuk lakukan hal yang di luar kebenaran tuh pasti bisa terjadi, gitu ya. Tapi biar hati kita selalu punya hati untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan deh. Ya meskipun berdaya susah juga berdaya, gitu ya. Tetap berusaha, tetap berdoalah untuk hal-hal kayak gitu. Kalau kita tidak terlalu nyaman terus dan gelisah terus, mungkin memang harus pikirkan. Ya mungkin Tuhan mau kita cari tempat kerja lain bisa jadi ya.
Kalau bekerja dengan suasana tertekan seperti itu kan nyaman nggak sih? Lama-lama juga kayaknya, gimana Vin? Kamu udah berapa lama begitu kondisinya? Dan cukup menikmati nggak? Bisa maksudnya kerja itu jadi enjoy gitu. Nggak ada penghakiman dalam hati yang menggelisahkan kita. Gelisahkan ya. Pasti yang aku bilang tadi itu nggak tenang sih gua. Jadinya merasa walaupun itu bukan keputusan aku ya, aku cuma ngikutin, cuman tetapnya aku yang melakukannya gitu. Iya. Walaupun disuruh. Iya. Cuman ya gimana ya? Berharap itu nggak ketahuan. Masa aku berdoa bagi nggak ketahuan. Jadi aku nggak berani berdoa, jadi aku coba ya udahlah semoga nggak ketahuan gitu. Ya tetap ada rasa bersalah dan deg-degan sih pasti kok. Bersalah dalam hati, walaupun itu bukan salah aku sebenarnya, cuman aku melakukan dengan tangan aku sendiri gitu kok. Walaupun disuruh, cuman ya tetap berharap nggak mau terjadi itu sering-sering sih. Tapi seperti yang tadi bilang, tetap coba berusaha pakai cara yang lain sih. Udah sempat untuk itu opsi terakhir lah gitu. Nyampe cara itu apa bisa gitu. Cuman udah memaksimalkan nggak ada cara lain ya. Iya. Itu baik ya. Thank you ya. Pergumulan yang tidak mudah, tapi biar bisa mendapatkan solusi juga ya di kondisi seperti ini. Nah kita lanjut nih ya. Bagaimana soal kita ini kalau yang punya bawahan ini memperlakukan bawahannya. Ini bagi atasan ini. Satu hari mungkin kalian akan jadi atasan ya, ataupun atasan-atasan mendengar ini. Coba soal di pasal 4 ayat 1 ini ya. Kolose 4 ayat 1 ya. Nah, saya bacain ya. Hai tuan-tuan, nih ya, tuan-tuan ya. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga, ya, di surga. Jadi bagi orang percaya nih memperlakukan bawahannya itu harus dengan adil dan jujur, ya, adil dan jujur. Nah, menurut kalian ini adil dan jujur ini seperti apa? Kalau kalian ini sebagai bawahan pengen diperlakukan seperti apa ya di dalam bekerja ini, misalnya gitu. Ya. Siapa lagi ini? Ferry, coba Fer, ya. Jadi sebagai bawahan kamu berharap mendapat perlakuan apa ya? Kalau atasan tuh harus memperlakukan bawahannya dengan adil dan jujur nih. Setuju nggak? Sangat testing. Sangat setuju pastinya ya. Harusnya memang adil dan jujur ya apa adanya. Tanpa saya cerita sedikit ya kalau gitu. Oke. Saya ada bos ya. Makanya saya tadi agak kurang setuju di mana kita memberikan yang terbaik, semua yang terbaik kepada bos kita. Ya. Seperti itu saya agak menentang sebenarnya. Cuman saya saat melihat ini saya agak setuju ya, bos saya itu ada yang memperlakukan karyawannya itu cukup tidak adil ya menurut saya ya. Kenapa? Karena ini balik lagi ya ke saya sih kembali lagi ke gaji gitu ya. Sangat-sangat tidak adil. Saya pernah melihat bahwa rekan kerja saya sendiri saat saya kerja di suatu restoran, saya tidak mau sebutkan nama restorannya. Rekan kerja saya sendiri itu bahkan kekurangan uang, sangat kekurangan uang sampai kalau tidak salah satu bungkus Indomie itu bagi bertiga. Satu bungkus Indomie itu bagi bertiga. Saya tanya kenapa nggak mau beli misalnya sayur gitu, ya? Karena dia bilang gaji di sini kecil, dia bilang, ya, nggak sebesar itu. Dan saya saat melihat gaji mereka, ya benar, ya kecil sekali untuk yang di Jakarta gitu ya. Saya pikir restoran itu cukup terkenal ya, cukup banyak orang yang bahkan kaya-kaya raya gitu datang ke situ makan, ya, dan menunya cukup mahal gitu ya saya lihat ya. Tapi kok kenapa pekerjaan bawahannya atau pekerjaannya itu bahkan seperti itu ya, makan saja itu susah ya. Nah ini yang saya tangkap. Jadi apakah harus memperlakukan bawahannya dengan adil dan jujur? Pastinya harus ya, karena
Ya memang ya adil dan jujur ini tidak semua bos itu ada gitu ya. Kepribadian semua orang pasti beda ya. Apalagi bos itu belum tentu kalau kita kerjanya banting tulang, taat begitu taat gitu ya, ikuti apa adanya, menggunakan kemampuan kita setinggi-tingginya untuk dia. Kalau menurut saya belum tentu ada bos yang mau naikin gaji ataupun bos yang tidak buta ya. Karena rata-rata manusia itu suka dengan uang gitu ya. Mereka pikir bahwa uang itu adalah segalanya gitu ya. Semua perlu uang gitu. Tapi matanya itu dibutakan oleh uang. Nah, itu kalau menurut saya ya. Jadi terkadang mereka tidak adil gitu ya. Jadi semua mungkin 90% yang harusnya diambil oleh bawahan malah mereka yang ambil. Ya kan kalau karyawan kan nggak tahu gitu ya. Kalau bagian mereka itu diambil. Jadi bagaimana seharusnya seorang bos itu memperlakukan bawahannya ya bersikap adil dulu lah gitulah ya. Iya. Nah, seperti itu. Ya, jadi diperlakukan semua adil ya, dan juga jujur ya, berlaku jujur, tidak menyembunyikan, tidak memalsukan apa-apa juga ya. Oke. Ada yang mau komentar lagi tentang ini? Saya boleh dikit kok paling. Oke, Saya gimana? pernah dengar juga kisah begini nih. Jadi ini kalau buat masalah gaji bagi saya nih, kalau bagi saya nih kayak, itu kan benar tuh katanya, oh ini berarti gaji cuma sedikit ya. Cuman masalahnya gini, pada saat interview, emang gajinya segitu apa enggak? Paham enggak? Kalau gua pernah dengar kayak, kesepakatinya tuh gimana gitu loh, kayak job desk-nya apa-apa. Lu udah tahu, oh gajinya segini nih, lu mau apa enggak gitu kan, take it or leave it lah. Maksudnya lu mau ya begini gajinya, tapi kerja juga begini, bagi saya gitu kan, kayak lu kalau udah masuk ke sana, kita lihat dong, oh kerja siapa ya, tapi gajinya segini. Tapi emang berjajannya segitu. Ya pilihannya cuma dua kan, bertahan atau keluar. Nah, kalau saya melihat, ini kan kalau dari sisi, kalau kita jadi atasan segala macam ya. Kalau saya mungkin lebih ke, mungkin di pengalaman saya kemarin sih, pas lagi di robotik ya mungkin ya. Kalau saya robotik kan mungkin waktu itu sempat naik, sempat turun, apa ya maksudnya gajinya itu sempat naik. Kalau saya kan per kepala anak-anak gitu kan. Cuman dia dibilang punya bawahan sih, punya rekan kerja, cuman kayak bawahan juga gitu kan. Terus punya anak magang juga. Kalau saya, ini bukan soal yang namanya gaji sih, kan saya kan nentuinnya. Cuma mungkin masalah skill sih. Kalau saya tipenya nggak tahu ya, saya sih keras. Maksudnya kalau emang dia nggak cocok sama saya, dia nggak bisa kerja, saya cut langsung. Maksudnya, saya bilang nih orang nggak usah saya pakai. Kayak jahat sih, ya kayak harusnya kan lu udah ada skillnya, oh lu bisa ini nih, gue suruh, cuman nggak bisa ternyata. Berapa kali saya kasih kesempatan, oh kalau nggak bisa saya cut gitu, kayak bodo amat lah, pokoknya lu nggak bisa, ya udah nggak usah ikut berarti kan. Kayak dibilang adil nggak ada sih, saya nggak kayak dibilang ini jadi nyusahin kita ke depannya. Masalahnya kan gitu. Mungkin lebih ke arah kalau kita mungkin usaha segala macam, kalau lihat bawahan sih gimana ya? Rasa untuk dia bekerja juga saya lihat loh, kayak jujur nih, orang niat kerja walaupun dia bodoh, saya bisa tahu nih dia niat. Tapi kalau udah kayak nggak jelas kerjanya ya kan, terus kayak semau maunya apa ngomongin gaji, kayak udah lu mending keluar aja lah gitu kayak. Kalau bagi saya sih gitu, saya masih melihat niat dia, masih melihat kayak ada niat, masih ada, oh mau skillnya saya bisa latih lah, tapi yang penting niat dulu, jangan kayak kita baru ngomongin dikit mukanya langsung gimana, terus langsung nggak seneng. Nah itu udah beda tuh, itu udah beda cerita. Kalau saya sih lebih ke arah situ sih, mungkin di arah keinginan bekerjanya doang paling. Baik ya. Oke, jadi kita selalu mengharapkan memang perlakuan timbal balik ini, baik bos terhadap karyawan terhadap atasannya ini bisa selaras lah, ya, selaras gitu. Jadi kalau tadi Dennis bilang kesepakatan di awal itu juga sangat penting ya. Kesepakatan itu kan memang dua pihak udah, antara yang perusahaan dan kita. Nah kalau kesepakatan itu masih diikutin, itu ya fair lah, memang itu ya. Tapi kalau dilanggar, nah itu sudah tidak lagi konsisten, tidak lagi benar nih. Jujur di sini juga bisa berarti benar, gitu, ya. Udah nggak adil kita diperlakukan dan sudah nggak benar, ya, gitu. Tadi kan ngomongin yang soal perjanjian itu ya. Ini saya juga agak sedikit bingung ya. Kalau misalnya begini kok ceritanya.
dia ini ngambil orang, misalnya orang desa gitu ya, dia nggak ngerti Jakarta bagaimana kerasnya hidup, bagaimana keuangan segala macam, ya. Iya, jadi saya bayar kamu segini. Dia pikir, wah itu gede nih ya kalau di Jakarta, ya. So dia kayak tanda tangan aja gitu. Dia dijanjikan segitu, ya dia kasih segitu. Tapi kan kalau kita manusiawi aja gitu ya, gaji segitu rasanya tuh apa ya namanya ya? Nggak manusiawi lah gitu. Paham, kayak misalnya saya juga ada tuh kayak kenalan tuh kayak dia di kafe kok kayak gaji cuma sehari 20.000 kok. Cuman kerja dari pagi sampai malam cuma 20.000, gila kan? Gak tahu, gue juga gak tahu. Ya, itu kayak tempat gitu, kayak ya. tempat buat jual minumnya. Gila 20.000 doang mau gitu kan. Udah gitu sikut-sikutan lagi. Orang di dalam situ berebutin 20.000-nya itu loh. Itu. Nah, ini ada dua nih yang salah. Orang yang di dalamnya yang pekerjanya sama yang atasannya juga. Atasannya nggak ngotak, cuma kasih fee segitu. Tapi bawahannya sikut-sikutan juga buat 20.000. Itu sih kacau sih emang. Nggak manusiawi aja gitu kan. Mending jaga parkir. Nggak adil ya kayak gitu ya. Kalau nggak manusiawi kelihatannya ya menurut saya nggak adil. Gitu. Iya, betul. Iya. Makanya kenapa kadang-kadang pemerintah tuh ada apa upah minimum itu yang harus dipenuhi misalnya. Ya kalau dipenuhin kan tuh standar kehidupan itu sudah sesuai, udah paling standar lah istilahnya, ya. Nah itu, dan memang sih sampai sekarang ada juga perusahaan-perusahaan atasan berusaha untuk memanipulasi, jadi karyawan tuh kerja seberat-beratnya dibayar sekecil-kecilnya gitu kan, gitu, ya. Makanya kenapa kadang-kadang buruh itu suka demo, ya. Hari buruh itu menuntut kenaikan lagi gitu, ya. Salah satu demo lagi. Gitu, ya. Jadi nanti kalau kalian kelak jadi seorang atasan ya kalian bisa berlaku seperti iman orang Kristen lah ya. Bagaimana bisa memperlakukan karyawan adil dan jujur ini, gitu ya. Nah, kenapa kita mesti begini? Baik bawahan harus bekerja dengan setulus hati, atasan juga harus berlaku adil dan jujur. Kenapa kita mesti begitu? Ingat kata Paulus ya. Alasan utama dibalik semua sikap ini, baik atasan ke bawahan, bawahan kepada atasan, alasannya cuma ada dua. Yang pertama, dikatakan semua kita ini punya Tuhan di surga. Jadi kalau kita jadi atasan di dunia ini, jangan lupa masih ada Tuhan loh yang lebih tinggi dari kita. Ya. Dan kalau kita bawahan, ingat, Tuhan kita bukan cuma yang ada di kantor sekarang ini, tapi Tuhan juga menjadi Tuhan kita. Ya, Tuhan menjadi atasan kita yang paling tinggi gitu. Itu alasan pertama kenapa kita harus bersikap baik. Ya, karena ada Tuhan yang mengamati si bos, mengamati karyawan, semua Tuhan amati. Kalau ada yang berbuat tidak adil, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh bekerja, Tuhan pun tahu gitu loh. Dan jangan lupa Tuhan punya catatan-catatan juga tentang seperti Tuhan juga tahu apa yang diperbuat oleh si bos ya atau si karyawan, Tuhan tahu. Ya. Alasan kedua soal upah. Soal upah. Setiap orang baik si bos akan ada upah, si karyawan juga akan upah. Nah, makanya ada ayat di Kolose 2 ayat 24 mengatakan begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba itu. Jadi ada upah nih yang Tuhan kasih. Ada upah untuk si bos, ada upah untuk si karyawan. Jadi semua orang ini punya posisinya masing-masing di dalam dunia ini. Dan bagaimana dia berperan di dalam posisinya sebaik mungkin. Karena ingat, semua posisi ada Tuannya yang paling tinggi, yaitu Tuhan di surga. Gitu. Makanya kenapa kita diminta kalau kita kerja, kerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan hanya untuk manusia. Ya, karena Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan bos yang ada di dunia. Atau dikatakan dia adalah bos di atas segala bos dari kantor-kantor kita. Gitu ya. Ya, jadi ini kita kenapa mesti kerja dengan baik dan benar. Baik dilihat atau tidak dilihat, karena Tuhan di surga selalu melihat kita bekerja. Ya, niat di dalam hati kita bekerja seperti apa, Tuhan juga tahu. Motivasi kita kerja seperti apa, Tuhan juga sangat mengenal kita. Ya, dan yang kedua, apa yang kita kerjakan dengan baik sekarang ini pasti akan menerima upah bagian
dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi mari ya, kalau kita saat ini kerja di bagian apapun, ya kerjalah dengan menyadari kita punya bos di surga dan kita akan menerima juga upah dari dia. Gitu ya. Yang belajar, yang kuliah juga sama. Ya, ada tuannya di surga, ada upahnya buat kita semuanya. Kamu juga mempunyai tuan di surga, kata Paulus bagi kita. Ya, oke. Jadi langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mengelola relasi yang lebih baik dengan atasan, bawahan, dan rekan? Ya, ada yang mau sharing bagaimana sekarang ini mengatur atau mengelola relasi supaya tetap baik ya. Atasannya ya begini, bawahan begini, rekan kerja begini. Kita mengelola relasi dengan baik itu gimana caranya? Ada yang mau bagi tips nggak? Ada yang mau bagi tips bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang ideal ini nih? Ya, atasan maunya gini, rekan kerja maunya begini. Ya, kita bagaimana menempatkan diri supaya tetap menjalin relasi yang baik dengan semua rekan kerja, semua relasi yang ada. Ada yang mau? Mungkin Arvin ini boleh ya. Gimana Arvin? Sharing terakhir, Vin. Bagaimana menjaga supaya relasi tetap baik dengan yang lain-lain ya, meskipun situasi kerja mungkin tidak ideal misalnya. Gimana, Vin? Ada tips nggak? Tips. Pertama mungkin mesti ini maksudnya cekcok antara atasan sama bawahan gitu ya. Ya kan ada kadang-kadang permintaan yang aneh-aneh juga. Gimana kita tetap bisa menjaga, kita ini nggak suka misalnya ya, perintah yang kita nggak suka, tapi kita tetap bisa menjaga relasi dengan baik. Oh, ya. Mungkin ini sih kalau misalkan dari diri kita dulu kan, kalau misalnya dari diri kita tuh merasa, oh ini permintaan si atasannya nggak bener nih, gitu kan. Terus menurut saya kayak nggak masuk akal gitu, nggak mungkin bisa dilakukan. Itu mesti speak up sih, mesti ngomong. Oh. Mesti ngomong ke atasannya. Yang seperti kamu lakukan itu ya, ngomong juga ya. Iya, jadi walaupun kita kelihatan kayak komplain ya harus ngomong gitu kan. Seenggaknya biar atasannya tahu gitu. Kalau ini saya nggak setuju dan yang lu minta tuh nggak masuk akal gitu kan. Dan biasanya kalau atasan yang benar itu pasti bakalan dengerin dan bakalan berpikir dan bakalan diskusi sama kita. Gitu. Sebaiknya kayak gimana kalau kayak gitu kan. Karena ya dia juga manusia gitu kan. Dia juga manusia, saya juga manusia, sama-sama berpikir. Nggak ada yang lebih atas lah walaupun dia atasan gitu kan. Karena ya kalau dia udah salah, masa dia masih kekeh gitu kan. Karena walaupun apa yang dia minta tuh nggak berpengaruh kepada dia, cuman akan berpengaruh kepada bawahannya semua kan. Ya karena kalau misalkan bawahannya itu udah mulai nggak seneng dan juga udah mulai tidak selaras dengan visi misinya si atasan ya, itu pasti nanti ujung-ujungnya timnya bakal hancur gitu kan. Jadi ya ngomong dulu lah. Cuman kalau dia masih tetap kekeh, ya kita laporin lagi ke atasannya dia gitu. Ya, gitu ya? Iya, karena di kantor saya sistemnya gitu. Kalau misalnya atasan saya nggak mau dengar, ya kita laporin lagi ke atasannya. Oh bisa ya? Kalau atasannya lagi nggak mau dengar, laporin lagi ke atasannya sampai BOD lah gitu kan. Cuman kalau BOD-nya udah kekeh juga kayak gitu, ya berarti itu sudah waktunya sih buat pindah gitu kan. Karena ya itu satu kantor udah nggak setuju dengan sama saya gitu. Saya juga nggak setuju sama kantor kan. Gitu. Jadi ya secara visi misi saya udah nggak setuju, kenapa kita masih tetap kekeh di sana gitu. Baik ya, satu tips yang baik dari Alvin ya. Kalau di dalam kondisi yang tidak ideal kita juga mesti speak up katanya ya. Gitu. Yang lain ada dari Dennis satu tip mungkin dari tambahan dari Calvin sih. Cuman yang saya lihat nih, kalau saya pribadi lihat kayak gitu, kalau saya masih muda mungkin mau keluar pindah kerja mungkin gampang kok. Kalau saya lihat di kantor di kantor saya juga jujur aja orang-orang yang rata-rata suka nggak jelas. Ada 1-2 orang yang kurang benar kerjanya. Cuman karena dia teman bos, jadi mau dia salah juga dia benar. Jadi kita mau ngelawan dia juga pasti kita kalah. Jadi teman-teman kantor tuh biasa nggak bisa geser, kalau ada masalah dikit nih kayak ngalah. Kalau saya 3 bulan dia udah cekcok kok. Saya bilang umur saya panjang pendek bodo amat lah, yang penting ini orang benar bagi saya. Soalnya kalau saya nggak mau kerja kayak sia-sia aja gitu. Apa yang menurut saya nggak benar saya nggak mau lakukan gitu kan.
Iya. Ada satu orang tuh kayak nggak benar. Kalau saya ya saya hajar terus. Maksudnya kalau saya tahu saya benar, saya maju terus nggak mau tahu gitu. Cuman rata-rata kalau kita ada kayak kejadian kayak mungkin kayak Carvin itu kayak orang yang mungkin udah punya keluarga, punya tanggungan gitu kayak dia mau action kok. Cuman asalkan gambling kok. Kayak misal kalau orang yang ini yang dekat sama bos ini nggak suka sama dia kan, saya banyak juga udah keluar karena emang udah selek sama satu orang ini keluar gitu. Jadi keluarnya kuat terus. Jadi karena emang nggak senang dia lapor ke bos keluarin gitu. Jadi kayak mereka jadi takut kalau udah ini mereka pasti keluar gitu loh. Karena kan mereka mungkin punya tanggungan terus cari kerja juga lagi susah ya sekarang kayaknya kan. Lebih ke situ sih. Kadang kita mau benar pun kita takut kok. Mereka yang mau benar mereka takut konsekuensinya, takutnya mereka malah dikeluarin atau gimana. Kalau ini kan gampang, tinggal keluar, ngomong tinggal keluar, tinggal cari kerja baru kan. Tapi pada dasarnya kalau mungkin yang udah keluarga sih mereka mau keluar cari kerja sampai kapan kan nggak tahu juga. Biasa sih di situ doang. Apa minusnya tuh kalaupun kita mau benar pun resiko dari benarnya itu gede juga kok. Jadi orang takut untuk melakukan hal yang benar biasa sih itu. Oke, baik ya. Mungkin Joshua bisa kasih tips juga nih Joshua. Bagaimana menjaga relasi dengan baik di situasi yang tidak ideal nih waktu kerja. Gimana Jo? Tes. Apa ya maksudnya? Mic-nya nggak nembus masker gue. Relasi ke atasan kok gitu kok. Ya atasan, rekan, bagaimana? Ya? Kan aku sempat bantuin bosnya mami aku bikin hotel kan kok. Oke. Dulu. Nah bosnya mami aku itu agak miring kok. Ya. Tapi yang aku belajar sih kayak dia itu orangnya agak miring, maksudnya dia itu apa-apa selalu maksain kok. Gitu loh. Jadi kan suatu hal yang nggak mungkin kalau kan pasti nggak bakal berhasil kan kok. Yeah. Nah kadang-kadang ada orang yang tipe dia belajar ketika sudah terjadi kok. Oke. Udah kejadian baru belajar. Iya benar. Nah kita harus lihat orangnya kayak gimana kok. Nah kalau yang kasus aku ini dia itu ketika udah kejadian baru belajar. Jadi biasa aku ikutin aja dulu waktu kejadian baru dia kepikiran sendiri kok. Gitu. Gitu sih kok. Iya. Tapi relasi selama ini masih biasa baik. Aja kok. Normal-normal aja. Oh, baik ya. Gitu. Aku enggak ya. tahu sih kok. Soalnya kan kalau kita baik sama orang ya orang lain juga baik sama kita kok. Enggak itu loh. Jadi kalau jaga relasi antara kita sama angkatan kayaknya enggak kan, lu jahat sama gua kan. Kalau sama atasan kayaknya ibarat kayak kerja aja kita ada mejanya masing-masing kok. Itu berarti maksudnya kita ada batasan kita sendiri, ada ruangan kita sendiri kok. Ya kan? Ya sama kok. Harusnya sebagai atasan dan sebagai karyawan mereka ada kenal batasannya masing-masing kok. Iya. Gitu sih kok. Oke ya. Jadi Joshua supaya kita ini mengenal batasan kita masing-masing. Ya. Jadi itu bisa menjaga relasi dengan baik. Gitu. Ada lagi yang mau kasih tips? Ada. Ferry, coba terakhir Ferry. Tes. Ya, jadi kalau relasi yang lebih baik ya dengan atasan, bawahan, rekan kerja, pastinya itu yang paling saya tekankan adalah saling menghargai saja ya. Kalau kita saling menghargai ya, atau enggak kita kan orang baru gitu ya, baru masuk ke suatu perusahaan atau suatu tempat, ya kita hargailah ya atasannya, bawahannya gitu ya, yang nggak ada bos-bosan yang bagaimana gitu ya. Bos ya bos ya, tapi enggak memandang rendah seseorang gitu. Ya terkadang kan atasan itu memandang bawahan itu kayak rendahan gitu ya, jadi agak diinjak-injak ya. Jadi kalau menurut saya bagaimana pastinya itu komunikasi lah ya. Pertama itu komunikasi, kita itu anak-anak muda ya terkadang ngomongnya itu agak salah gitu ya. Padahal kita nggak bermaksud untuk menyindir atau bagaimana, tapi terkadang kita ngomong begitu orang lain tersindir. Nah berarti pertama-tama cara mengelolanya itu komunikasinya dulu dibenarkan. Ya. Lalu yang kedua pastinya menghargai. Ya, menghargai. Jadi kalau seperti itu, jika sudah dua seperti itu kita lakukan, tapi orang lain masih menginjak-injak kita,
Kalau saya sendiri pasti saya akan keluar. Gitu. Karena saya sudah menghargai orang tapi orang lain tidak menghargai saya. Kalau saya seperti itu. Kalau ada yang mau mengikuti ya hati-hati ya. Susah dapetin kerjaan. Oke, baik ya. Ferry memberikan tips kita untuk komunikasi ya. Komunikasi dan menghargai. Baik ya. Thank you teman-teman yang sudah sharing ya. Jadi kita memang perlu jaga relasi dengan baik supaya bisa bekerja dengan baik, memberi dampak dengan baik ya, supaya karena kita juga hadir bukan untuk cari masalah tapi kita mau bekerja dengan baik ya. Jadi perlu menjalin relasi dengan baik. Berikan dengan hikmat lah. Semua itu bisa dilewati, dilakukan meskipun bergumul cukup berat gitu ya. Baik, teman-teman semua sekalian yang sudah bergabung ya. Tuhan ya. Baik. Oke, pemusik bisa siap-siap ya. Kita baik, teman-teman yang sudah bergabung kembali, kita bersyukur ya. Saya tidak tahu, semoga nggak mengganggu karena ini saya close break roomnya udah. Ya. Kita panjang juga ya. Ya. Nih, belum juga selesai, udah matiin aja nih. Yang SMP belum selesai ya. Mohon maaf ya. Masih seru-seru ya. Iya. Waduh. Udah lihat itu belum berarti yang tes bakat-bakat itu? Sudah. Sudah ya? Waduh, kayaknya kalau dilanjutin bisa sampai jam 3 sih memang nih. Saya lupa tadi kasih tahu waktunya supaya bisa ngukur-ngukur untuk sharing-sharingnya gitu ya. Teman-teman kita foto dulu yuk karena sudah ngumpul semuanya ya. Ngumpul semuanya ya. Ayo boleh buka kameranya semuanya. Ngumpul, yang sudah ngumpul, ya kita, teman-teman yang belum bergabung di SEAL, saya berharap kita bisa gabung ya, untuk ikut SEAL yang buat kita itu baik, untuk kita bersekutu, berkomunitas ya, supaya kita ini tidak kehilangan komunitas kita ya. Yang sudah lama di rumah sendirian, bosan, bete, mari kita ikut SEAL tanggal 13 sampai 15 Mei ya. Jadwalnya bisa lihat di form ya, di Google Form kita. Itu. Ode, Delbert, Audrey, Yora boleh buka kamera, kita menunggu untuk foto bersama. Oke. Dah? Ya. Baik. Audrey, ada ikut SEAL nggak Audrey? Ada nggak? Ada. Oke, thank you. Delbert ya, kita tunggu nih Delbert. Ode sebenarnya kendalanya jarak ya, tapi semoga bisa diatasi juga saya harap. Oke, kita foto ya. Kasih lihat wajahnya semuanya. Marvel belum ya? Marvel hilang ya? Oke, kita foto ya. 1, Yora, Yora, buka ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Saya perlu close yang ini kalau gitu. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Kita kita mau ini dulu ya. Nyanyi dulu, nanti habis itu kita mau, saya doa dulu deh, tadi kita belum tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu menyertai setiap anak-anak muda di dalam studi, di dalam belajar, di dalam bekerja. Tuhan, kami tahu bahwa banyak orang yang belum mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Tapi kami berharap mereka bisa menggumulkan dengan baik, bisa memakai alat-alat untuk membantu, ya,
dengan tips-tips yang diberikan juga bisa menolong untuk menemukan itu. Karena itu sangat penting supaya kami tidak salah memilih masa depan yang akan kami jalani. Tuhan berkati yang baik kelas 7, 8, 9, yang 10, 11, 12, yang kuliah, yang bekerja. Ada banyak pergumulan di setiap level kelas kami masing-masing. Yang bekerja juga bergumul dengan dunia kerja yang tidak mudah. Yang kuliah, yang belajar juga menggumulkan dengan berat bagaimana memilih pekerjaan, memilih jurusan. Tapi kami berharap Tuhan dengan bekal 2 minggu yang kami bahas ini memberikan arah untuk kami bisa menemukannya. Tuhan berkati supaya kami bisa memanfaatkan apa yang bisa kami manfaatkan untuk menemukan semuanya itu. Sehingga kami merancang, mendesain masa depan kami di dalam pertolongan Tuhan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Alvinsius dan Michelle. Oke, sekarang kita mau tutup ios kita. Kita akan nyanyikan satu lagu buat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke. Baik teman-teman, kita lihat beberapa warta ya. Tadi sekali lagi seal, saya berharap teman-teman ikut semuanya. Ya, karena ini bagus sekali. Ya, ini jadwal kita. Hari pertama jam 8, hari kedua jam
10, hari ketiga jam 1 siang kita mulai. Jadi agak beda-beda jadwalnya. Hari pertama jam 8, hari kedua jam 10, hari ketiga jam 1 sampai jam 6 sore gitu ya. Jadi siapkan diri ya untuk mengisi diri dengan baik gitu ya. Oke, yang belum memberikan persembahan bisa nanti memberikan persembahan di rekening Gereja Kristen Kebenaran ya. Oke ya. Baik. Minggu depan kita akan bicara tema yang lain teman-teman ya. Masih tema seputar anak muda, anak-anak SMP, SMA dan anak kuliahan ya. Kita bisa mendapat wawasan lebih dan bertumbuh dengan lebih lagi ya. Oke. Baik. Ada yang mau ini sharing lagi? Oke, baik. Ada yang mau sharing sesuatu enggak ya? Ada yang punya kendala atau apa silakan. Gitu ya. Ada? Tadi udah sharing banyak juga kali ya. Oke lah kalau begitu ya. Kita sampai ketemu lagi minggu depan semuanya yang sudah bergabung. Philip, Audrey, Cleo, Derbert, Kenny, Cia ya, Ode, ya Richard, ya Yora. Terima kasih sudah berpartisipasi semuanya. Minggu depan setia lagi kita ikut sama-sama ya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati semuanya. Dadah semuanya.